Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, salam ta'zim saya. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali di Manhaj Syifa dalam acara silaturahmi plus ngobrol santai dan ngobrol bareng. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, hidayah dan taufiknya, serta selalu berada dalam naungan ridho dan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini, dan ini adalah sambungan daripada video kemarin, dimana kemarin menceritakan tentang apa itu sihir, ya, penjelasan sihir walaupun secara singkat. Dan sekarang insya Allah dengan izin Allah kita akan menceritakan atau mengurai, menerangkan dalil-dalil yang menerangkan tentang adanya sihir tersebut. Sebab apa? Kita tidak memungkiri di sekitar kita masih terdapat segelintir orang atau satu golongan yang mengingkari adanya jin, mengingkari adanya sihir. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah rasanya sudah jelas, sudah terang bagi kita, sudah maklumat minadini bidarurat istilahnya, sudah tidak asing lagi bagi kaum ahli sunnah wal jamaah, karena ini bagian daripada salah satu yang wajib diimani oleh kita. Kita wajib mengimani kepada hal-hal yang gaib. Supaya kita punya dasar atau bisa menepis pandangan-pandangan kaum tersebut, alangkah baiknya kita mengingat kembali beberapa dalil yang menjelaskan tentang keberadaan bangsa jin dan setan tersebut, serta adanya sihir tersebut. Cukup bagi kita memiliki 3 jenis dalil. Satu, dalil dari Al-Quran yang merupakan kalamullah. Kedua, dalil berdasarkan sunnah hadis Rasulullah SAW. Dan ketiga, dalil dari maqalah para alim ulama. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil dalam Al-Quran yang menerangkan keberadaan jin, ya, banyak sekali. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ayat saja yang merupakan dalil tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa id sarafna ilaika nafaru minal jinni yastami'una al-Qur'an. Pertama itu, Allah a'lam bishawab. Allah menerangkan, mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW di suatu saat ketika aku yang agung, firman Allah, menghadapkan kepada engkau wahai Muhammad segolongan dari bangsa jin untuk mendengarkan Al-Quran. Ini firman Allah jelas sekali bahwa satu saat dahulu pernah terjadi bangsa jin datang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad SAW hanya untuk yastami'una al-Quran, ingin mendengarkan Al-Quran. Jelas ya. Firman Allah yang merupakan dalil nomor kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulum minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Wallahu a'lam bishawab.
Ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita terima nanti di hari kiamat. Ya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa jin dan bangsa manusia. Kurang lebih, bukankah dahulu sewaktu di dunia telah datang kepadamu beberapa utusanku, itu firman Allah Subhanahu wa taala, yang menceritakan, yang menerangkan bahwa akan terjadi hari seperti ini. Garis besarnya adalah dari firman awal ini kita bisa mengambil dasar, ya, bisa mengambil dasar bahwa benar-benar adanya bangsa jin, walaupun tidak terlihat oleh kita. Dalil nomor ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kemudian nomor keempat, qul uhiya ilayya an haustama'ana faru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dan masih banyak lagi ayat-ayat atau firman Allah yang menerangkan yang berkaitan dengan bangsa jin. Kemudian mereka juga mengingkari akan adanya setan. Nah, di sini Allah juga menerangkan, memberikan dalil mengenai keberadaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Wallahu a'lam bimuradi. Tidak ada tujuan dari setan kepada kita kecuali hanya untuk menimbulkan permusuhan, untuk menimbulkan kebencian di antara kita, hanya untuk menghalang-halangi agar kita tidak melaksanakan taat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu adalah perbuatan atau tujuan daripada setan. Maksudnya adalah setan itu benar-benar ada, walaupun kita belum pernah bertemu ya secara ain dengan makhluk setan tersebut. Ini dalilnya ada dalam Al-Quran. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Ya wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti jejak-jejak atau langkah-langkah setan, atau jangan kamu terbujuk oleh rayuan-rayuan setan. Pemajattabi khutuwati syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sebab kalau kita mengikuti, terbujuk oleh rayu setan, pasti kita akan terjerumus kepada kejian dan kemungkaran. Ya, setiap perbuatan kita yang mungkar, yang menimbulkan maksiat kepada Allah, itu tandanya kita sudah mengikuti jejak setan atau sudah terbujuk oleh rayu setan. Na'udzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil dari Al-Qur'an itu sangatlah banyak. Kalau kita ingin lebih jelas lagi, coba perhatikan oleh kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ada khusus satu ayat dinamakan suratun kamilah anil jin. Ada surat jin, suratul jin. Dan kalau kita supaya ingin lebih luas lagi pengetahuan kita tentang adanya jin, coba perhatikan. Anna kalimatal jin dukirat fil Quran sintani wa isruna marrah. Kita kalau membaca Quran sama sekali jarang memperhatikan lafaz jin atau kalimat jin. Jin, alif, lam, jin dan nun di dalam Al-Quran itu ada berapa banyak Allah menyebutkannya. Ternyata oleh para alim ulama radhiyallahu anhum
Mereka ada yang menghitung lafaz jin tersebut ternyata di dalam Al-Quran berjumlah atau sebanyak 22 kali. Kalimah jin atau lafaz jin disebutkan dalam Al-Quran ada 22 kali. Wa kalimatul jan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ada atau sebanyak sab'u marrat, 7 kali disebut. Kalau kalimah jin sebanyak 22 kali, kalimah jan sebanyak 7 kali. Wa kalimatus syaiton samanuna wa situna marrah. Sementara kalimah syaiton atau lafaz syaiton disebut ke Allah di dalam Al-Quran sebanyak 68 kali. Wa kalimatus syayatin, sementara kalimah syayatin jamak daripada syaiton ada sab'a asrah marrah, ada 17 kali. Dengan demikian jelas bagi kita, ya, semakin nambah keyakinan bagi kita bahwa jin, setan atau jan atau syayatin termasuk ilmu yang keluar dari bangsa setan masih jin tersebut, yaitu ilmu sihir, pun jelas adanya. Itulah sedikit penjelasan mengenai dalil-dalil dari Al-Quran yang menjadi penegasan bagi kita menyatakan keberadaan adanya bangsa jin atau setan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita beralih kepada dalil-dalil dari segi sunnah, yaitu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama di sini saya hanya akan menceritakan 1 dan 2 dalil saja dari segi hadis, dari segi sunnah, dan semoga ini cukup bagi kita. Yang pertama ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini saya akan membacakan dulu hadisnya, nanti artinya disimpulkan saja. Ya, yang jelasnya ini adalah dalil dari Rasulullah SAW, dalil hadis Nabi yang berkaitan dengan keberadaan bangsa jin. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah fa faqidnahu faltamasnahu fil awliyah wa syu'ab fa qulna ustutira awitutila fabitna bisyari lailatin bata biha qaum falamma asbahna idh huwa ja'in min kibali hira qala fa qulna ya Rasulullah faqidnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bisyari lailatin bata biha qaum faqala atani da'il jin. Lagi atani da'il jin fadhabtu ma'ahu faqaratu alaihimul Qur'an qala fantalaqu bina fa'arana asarahum wa asara niranihim was'aluhu anizad faqala lakum kullu udmin dzukir Rasulullahi alaihi yaqumu fi aydikum aw farama yakunu lahma wa kullu ba'rah alfun lidawabikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bima wa innahuma ta'amu ikhwanikum. Sangat jelas bagi kita ya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan keberadaan bangsa jin. Di dalam hadis ini Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa ketika saya bersama para sahabat ikut bersama Rasulullah SAW ya dalam perjalanan, terus singgah di satu tempat untuk bermalam. Tiba-tiba kami semua para sahabat, kata Ibnu Mas'ud, fafaqidnahu, kehilangan Rasulullah SAW. Faltamasnah, maka kemudian kami semua para sahabat mencari Rasulullah SAW berhamburan ya ke semua arah. Ada yang ke lembah-lembah, ada yang ke lorong-lorong, ada yang ke
bukit-bukit dan sebagainya. Pokoknya semua tempat didatangi oleh semua sahabat supaya mendapati Rasulullah SAW. Namun Rasul tidak ditemukan. Akhirnya para sahabat berandai-andai, ya, mungkinkah Rasul itu dibawa terbang? Ada yang membawa terbang, ya. Ustutiro awitutila. Atau mungkinkah Rasulullah dibunuh? Akhirnya pabitna bisa dilailatin bata biha kaum. Akhirnya kita semua para sahabat, kata Ibnu Mas'ud, melewati malam itu, terasa malam itu malam yang sangat buruk rasanya bagi kita semua. Falamma asbahna idja'in min kibali Hira. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang menuju kami, ya, datangnya dari arah guha. Jadi beliau keluar dari guha menuju kepada para sahabat. Padahal malam pun para sahabat ada yang masuk ke sana, tapi tidak ditemukan Rasulullah SAW. Nah, tiba-tiba pagi ini, dalam keadaan subuh ini, Rasulullah datang dari arah sana. Terus para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dan menceritakan, ya, dan betapa tersiksanya malam tadi, sebab merasa kehilangan Rasulullah SAW. Mereka bertanya, dari mana saja engkau wahai Rasulullah? Kami sudah mencarimu ke sana kemari, tapi tidak menemukan engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, atani da'il jin. Ketika saya sedang duduk, saya didatangi oleh utusan jin. Nah, ini sabda Rasul, ya. Saya didatangi oleh seorang utusan bangsa jin yang mengajakku untuk datang menemui kaumnya. Padhabtu ma'ahu. Maka pergilah saya bersama utusan tersebut. Ini sabda Rasul, ya. Malam itu juga, saat itu juga Rasul berangkat bersama utusan jin untuk menemui kaumnya, yaitu kaum jin. Sampainya di bangsa jin, faqara'tu alaihimul Quran, maka saya membacakan Al-Quran. Kesimpulannya, ternyata menghilangnya Rasulullah SAW malam tadi itu, ya, pergi menemui satu kaum, yaitu kaum bangsa jin. Selain daripada itu, kata Ibnu Mas'ud, kami para sahabat diajak oleh Rasulullah SAW untuk melihat, ya, fa'arona asarohum, untuk melihat jejak-jejak kaum bangsa jin tadi malam. Selain daripada itu, Rasulullah SAW juga menceritakan bahwa mereka bangsa jin bertanya kepada saya, kata Rasul, masalah perbekalan mereka. Dari apa bekal atau makanan bangsa jin tersebut. Nah, ini jadi ilmu pengetahuan bagi kita. Seandainya kita sama ini bertanya-tanya, apa makanan jin? Ya. Di sini sedikit terjawab. Ternyata makanan jin itu macam-macam, ya, berbeda-beda. Tergantung agamanya apa. Ya, sebab makanan jin yang beragama Islam berbeda dengan makanan jin yang non-Islam, yang non-Muslim. Sementara para jin yang datang ke Rasulullah SAW itu adalah kebetulan jin Muslim. Maka Rasulullah SAW menjawab, makananmu adalah lakum kullu udmin dzukirasmullahi alaihi yaqum fi aydikum aw farama yakunu lahaman. Jadi makanan kaum jin itu, jin Muslim, ternyata adalah semua tulang binatang yang disembelih menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti bismillahi Allahu Akbar. Ketika menyembelih binatang menyebut nama Allah, maka tulang belulangnya akan menjadi makanan bangsa jin Muslim.
Para sahabat heran, termasuk kita mungkin akan heran. Apa yang dimakan oleh bangsa jin kan itu tulang. Maka Rasulullah menjawab, menjelaskan, setiap tulang belulang yang disembelih dengan menyebut asma Allah, maka akan seketika pula akan terbungkus lagi sepenuhnya oleh daging. Wa kullu ba'rah alpun lidawabikum. Dan setiap kotoran onta, kotoran sapi, kotoran kerbau, kalau di kita, itu alpun lidawabikum, itu adalah makanan untuk ternak-ternak kamu semua. Ini kamu semua di sini adalah khitab kepada bangsa jin, bukan kepada sahabat. Sebab yang bertanya ini adalah bangsa jin. Apa makanan kami dan apa makanan untuk ternak kami. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah memperingatkan kepada sahabat, fala tastanju bihima. Maka janganlah sekali-kali kamu beristinja dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum, sebab itu adalah makanan saudara kamu semua. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menegaskan tentang nyatanya keberadaan bangsa jin. Itu adalah salah satunya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qul sofa ma kadar wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.